memasuki tahun 2023, ada banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Ketakutan itu baik. Ketakutan itu ada efek positifnya. Yang tidak boleh adalah kalau kita dikuasai, kalau kita dikendalikan. Itu mungkin karena prediksi-prediksi yang disampaikan bahwa tahun 2023 akan terjadi inflasi ekonomi yang parah, akan terjadi krisis pangan, bencana kelaparan akan terjadi. Saudara, ada banyak prediksi-prediksi yang buruk yang kita dengar sehingga membuat kita takut. Semangat hidupnya hilang. Saudara, kekuatannya hilang, harapannya hilang. Itu yang berbahaya bagi kita orang percaya. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Orang yang ada di dalam Tuhan harusnya dia bersemangat. Saudara sekalian, penyertaan itu adalah sebab, sukses itu akibat, perlindungan itu akibat. Yang kita perlu prioritaskan tahun ini adalah penyertaan Tuhan. Alkitab berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu tawar hati. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap hari mukjizat terjadi dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam iman, keyakinan yang kuat hanya kepada Tuhan. Berkati setiap kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar Kau lawat setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi ini. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ada kelegaan, ada kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kami. Bersabda, berfirmanlah ya Bapa, biar firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami semakin dekat mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, wibawa dari tempat yang maha tinggi. Bersabdalah, kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi jemaat GSJS Tunjungan Plaza. Bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Senang saya bisa kembali ada bersama dengan saudara. Terakhir saya khotbah di Grand City. Sekarang sudah pindah di Tunjungan Plaza. Lebih bagus, lebih nyaman, dan saya percaya lebih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Sam dan keluarga untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Mari saudara kita membaca dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai 9 menulis demikian. Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-9 menulis demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak
hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang terkasih, ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita di hari Minggu yang diberkati ini. Pesan itu berkata, jangan kecut, jangan takut, dan jangan tawar hati. Saudara sekalian, saya melihat memasuki tahun 2023 ada banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Itu mungkin karena prediksi-prediksi yang disampaikan bahwa tahun 2023 akan terjadi inflasi ekonomi yang parah, akan terjadi krisis pangan, bencana kelaparan akan terjadi. Saudara, ada banyak prediksi-prediksi yang buruk yang kita dengar sehingga membuat kita takut. Saudara, pesan Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Lihat orang kiri kananmu, bilang, jangan takut Ci, jangan takut Mas, jangan takut Ko, jangan takut Tante, jangan takut. Saudara sekalian, ketakutan di level tertentu itu baik. Dengar, ketakutan di level tertentu itu baik. Karena kita takut dengan virus COVID-19 ini, kita pakai masker. Karena kita takut akan virus ini, kita rajin cuci tangan, kita minum vitamin, kita olahraga. Saya orangnya malas olahraga. Saya dari dulu tidak suka olahraga, tapi gara-gara pandemi ini kita harus punya tubuh sehat, kita harus punya imunitas yang tinggi. Saya sekarang sudah rajin olahraga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Takut tertular virus ini. Nah, karena takut kita rajin cuci tangan, karena takut ada efek baiknya bagi kita. Karena takut miskin, Anda bekerja keras, Anda bisa sukses, Anda bisa kaya. Karena takut gagal, Anda berjuang dengan luar biasa sehingga Anda bisa menjadi orang sukses. Di level tertentu, ketakutan itu baik. Ketakutan itu ada efek positifnya. Yang tidak boleh adalah kalau kita dikuasai, kalau kita dikendalikan, kalau kita ditaklukkan, kalau kita dikalahkan oleh ketakutan. Yang tidak boleh adalah roh ketakutan. Makanya dalam kitab Timotius ditulis, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, yaitu roh ketakutan yang menguasai kita, roh ketakutan yang menaklukkan hidup kita, roh ketakutan yang mengendalikan kita sehingga kita menjadi terlalu takut, kita menjadi paranoid dalam hidup setiap kita. Saya kenal orang yang sampai hari ini tidak berani keluar rumah, tidak berani saudara bertemu dengan orang. Kenapa? Karena paranoid, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang kalau istilah orang sekarang dibilang lebay banget saudara sekalian. Nah saudara sekalian, Alkitab berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu tawar hati. Ketakutan membuat kita bisa tawar hati. Orang yang tawar hati, dia kehilangan kekuatannya, dia kehilangan kesemangat dalam hidupnya, dia kehilangan harapan dalam hidupnya. Orang kalau tawar hati, dia akan berkata, Pak Pendeta, saya sudah nggak sanggup lagi. Pak Pendeta, saya sudah nggak mampu lagi. Pak Pendeta, saya sudah nggak kuat lagi. Pak Pendeta, saya sudah putus asa. Saya sudah depresi. Saya sudah frustrasi. Itu kata-kata orang yang tawar hati. Semangat hidupnya hilang. Saudara, kekuatannya hilang. Harapannya hilang. Itu yang berbahaya bagi kita orang percaya. Ada banyak hal bisa hilang dalam hidup kita, tapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan semangat dan harapan hidup kita. Amin saudara. Alkitab berkata, orang yang bersemangat
bisa menanggung penderitaannya. Seberat apapun pergumulan Anda, sebesar apapun masalah Anda, kalau Anda bersemangat, Anda bisa menanggung masalahmu, Anda bisa mengalahkan masalahmu, dan Anda bisa melewati masalahmu. Amin, saudara. Jangan tawar hati. Saya bisa ada sampai hari ini karena saya punya semangat. Kata semangat itu artinya enthusiasm. Dalam bahasa Latinnya entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan, dia pasti bersemangat. Cuma 3 orang. Orang yang ada di dalam Tuhan, harusnya dia bersemangat. Puji Tuhan, 100 orang bertobat. Orang yang ada di dalam Tuhan seharusnya dia semangat. Puji Tuhan, 300 orang bertobat, belum semua. Orang yang harusnya ada di dalam Tuhan, dia semangat. Ciayo, amin. Lihat kiri kamu, bilang ciayo, semangat, semangat, semangat. Apapun masalahmu, kalau kau semangat, kau bisa menanggungnya. Kalau kau punya harapan, kau bisa melewati seberat apapun tantangan dalam hidup setiap kita. Jangan takut dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan menyertai setiap kita. Tuhan katakan sama Yosua, sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Sama seperti Tuhan sudah menyertai kita 2022. Percaya 2023 Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Ada amin. Saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu tawar hati, karena ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita sepanjang tahun 2023 ini. Saudara sekalian, ini yang paling penting dalam hidup kita. Saudara sekalian, penyertaan itu adalah sebab, sukses itu akibat, perlindungan itu akibat. Yang kita perlu prioritaskan tahun ini adalah penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kita bersyukur, konsep hadirat Tuhan ada 3. Yang pertama dikenal dengan omnipresence of God, yaitu Allah Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia ada di Tunjungan Plaza, dia ada di Pakuan Mall, dia ada di Surabaya, dia ada di Jakarta, dia ada di Amerika, dia ada di Jepang, dia ada di Singapura. Dia Maha Hadir. Konsep yang kedua kita kenal dengan manifested presence of God. Hadirat Tuhan yang kita bisa rasakan, hadirat Tuhan yang kita bisa nikmati. Masih ingat ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, kemuliaan Tuhan begitu luar biasa, hadirat Tuhan begitu dahsyat, sampai orang semua tidak tahan berdiri, mereka tersungkur dan menyembah Tuhan. Tapi ada konsep hadirat Tuhan yang ketiga, yaitu yang namanya indwelling presence of God. Hadirat Tuhan yang tidak cuma menyertai kita, tapi hadirat Tuhan yang tinggal di dalam setiap kita. Alkitab berkata, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Allah yang Maha Kuasa tinggal di dalam kita dan menyertai kita setiap langkah daripada kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Percaya Tuhan menyertai kita, Dia akan menyingkirkan semua halangan, Dia akan menyingkirkan semua tantangan, Dia akan menyingkirkan semua musuh-musuh dalam hidup kita. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan mencampakkan kamu, aku akan menyertai kamu. Saudara sekalian, mengapa kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, penyertaan Tuhanlah yang membuat kita menang dalam pergumulan hidup kita. Orang yang disertai Tuhan tidak berarti tidak punya masalah.
Orang yang disertai Tuhan, tantangan hidupnya berat. Yosua ini kitab yang luar biasa. Yosua seorang fighter, Yosua seorang petarung, saudara sekalian. Untuk menduduki tanah Kanaan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Dia harus menghadapi bangsa-bangsa raksasa, dia harus menghadapi tantangan dari bangsa Israel, dia harus menghadapi tantangan tembok Yeriko yang begitu tebal. Tapi saudara sekalian, kalau Tuhan menyertai engkau, apapun tantangan, masalah, pergumulan 2023, engkau pasti menang. Engkau tidak akan terkalahkan. Amin. You are undefeated. Karena Alkitab berkata dalam ayat yang kelima tadi, dikatakan Tuhan janjikan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak ada yang bisa menentang kita, tidak ada yang bisa melawan kita, tidak ada masalah pergumulan yang bisa mengalahkan kita. Kalau kau sadar Tuhan menyertai engkau, maka tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kita, saudara sekalian. Maka dari itu, hadirat Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita belajar bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Saudara, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, ada banyak peperangan yang mereka hadapi. Saudara sekalian, yang mereka selalu andalkan adalah tabut perjanjian. Kemanapun mereka pergi berperang, mereka selalu bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian lambang penyertaan Tuhan. Tabut perjanjian lambang hadirat Tuhan. Dan hebat, ketika mereka berperang, mereka tahu Tuhan menyertai mereka, dan mereka selalu mengalami kemenangan. Sampai orang Filistin bingung, kenapa orang Israel kok menang terus? Kok menang terus? Apa rahasianya? Dan ternyata rahasianya ada pada tabut perjanjian. Dan kemudian orang Filistin berusaha mencuri tabut perjanjian itu. Dan apa yang terjadi? Hadirat Allah itu di negeri orang kafir, di negeri orang asing, itu tidak jadi berkat, malah jadi kutuk. Itu timbul penyakit, saudara, pada mereka. Dan tabut perjanjian ditaruh di kuil dewa mereka. Apa yang terjadi? Dewa mereka roboh di depan tabut perjanjian dengan leher yang patah. Artinya, sehebat-hebatnya iblis, Tuhan kita jauh lebih hebat. Saudara, iblis punya kekuatan, tapi Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Masih ingat, saudara, ketika Musa diutus Tuhan menghadap Firaun, Alkitab berkata Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat Musa berubah menjadi ular. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Kalau saya kasih tongkat kepada bapak-bapak terhormat yang pakai jas dan dasi di depan ini, yang ganteng-ganteng semuanya, saya kasih tongkat nih, Pak. Bisa gak tongkat dilempar jadi ular, Pak? Gak bisa. Itu kuasa supranatural. Dan kita tahu kuasa yang bekerja di balik Musa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yahweh, Yehova, yang menyertai Musa. Nah, ahli sihir, ahli mantranya Firaun juga melakukan hal yang sama. Mereka melemparkan tongkat, dan tongkat mereka juga berubah menjadi ular. Saudara sekalian, perhatikan, iblis itu selalu mengkopi, iblis itu selalu menciplak, iblis itu selalu meniru apa yang Tuhan kerjakan. Originalnya itu dari Tuhan. Makanya jangan takjub pada mukjizat, jangan takjub pada perkara supranatural. Anda harus selidiki kuasa apa yang bekerja di balik mukjizat, kuasa apa yang bekerja di balik perkara supranatural yang terjadi. Apakah itu kuasa setan atau itu kuasa Tuhan? Apa itu kuasa hamba Tuhan atau itu kuasa dukun, saudara sekalian? Mantra-mantra, ahli sihir, witchcraft. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, yang hebatnya, akhirnya ularnya Musa
memakan habis semua ular-ular ahli sihir itu. Saudara, kekuatan Allah jauh lebih kuat, dan kekuatan Allah yang maha dahsyat, yang maha hebat menyertai saudara sepanjang tahun 2023 ini. Saudara sekalian, perhatikan Daud, saudara. Bangsa Israel, tentara Israel ketika berperang melawan orang Filistin, orang Filistin memajukan raksasa pahlawan mereka yang bernama Goliat. Goliat mengintimidasi orang Israel siang dan malam. Orang Israel tertekan, terintimidasi, mereka menjadi tawar hati. Saudara perhatikan, ada sebagian besar tentara Israel yang bersembunyi, yang lari kemana-mana. Ini tipe orang pengecut. Saudara perhatikan, masalah yang kita hadapi akan menyatakan siapa diri kita. Krisis yang kau alami akan membongkar siapa dirimu yang sebenarnya. Orang yang suka lari dari masalah itu namanya pengecut. Dan ada sebagian kecil orang bersama Saul pada waktu itu menjadi tawar hati, menjadi ketakutan. Ini namanya penakut. Saudara sekalian, saya mau beritahu saudara sekalian, mereka takut, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka terintimidasi dengan intimidasi daripada si Goliat. Lihat ya, iblis itu hanya bisa mengintimidasi. Dia menekan kita, kita jadi tertekan, kita jadi tawar hati. Dan akhirnya Daud datang. Yang hebatnya, Daud tidak datang dengan namanya pribadi. Daud tidak datang dengan nama organisasinya, tapi dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dan luar biasa, Daud berhasil mengalahkan Goliat. 2023, tantangan kita berat. Goliat, tembok Yeriko, mungkin kita hadapi. Tapi saudara tidak usah takut. Tuhan menyertai engkau. Tuhan di pihakmu. Siapa yang jadi lawanmu, Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan, kemenangan, kemenangan bagi kita sepanjang tahun 2023 ini. Salam kemenangan. Amin. Dan sepanjang diberkati Tuhan, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Tidak ada yang bisa bertahan menghadapi kita. Ini penting sekali untuk kita sebagai orang percaya. Yakini hidup susah, hidup tidak mudah, hidup penuh tantangan, tapi kita menang dan kita lebih daripada pemenang. Lihat kiri kamu, bilang kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Amin. Jangan izinkan penyakit mengalahkan hidupmu. Jangan izinkan intimidasi orang meruntuhkan imanmu. Kita pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Ucapkan, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Kok nggak pemenang banget ya? 1, 2, 3. Belum pemenang, iblis masih hahaha. 1, 2, 3. Oh, iblis masih ngopi-ngopi itu saudara. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Apapun tantangan, apapun masalah, ingat kita lebih daripada pemenang karena Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan berperan ganti kita. Amin. Saya kalau ada masalah, saya katakan, Tuhan berperang buat saya, Tuhan bertindak buat saya, Tuhan membela saya. Dan ketika Tuhan menyertai saya percaya tidak ada yang mustahil terjadi. Semua musuh akan disingkirkan, semua halangan akan diselesaikan. Dan saya melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Jemaat GSJS Tunjungan Plaza, peperangan ini bukan milikmu, peperangan ini miliknya Tuhan. Berserah kepada Tuhan, puji Tuhan, maka kau akan melihat Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi engkau sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat kita kuat dan teguh dalam hidup kita. Saudara, dalam bahasa Inggris ditulis be strong and take courage. Kita harus kuat. Saudara, penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan membuat kita
confident, kita yakin melangkah dalam hidup ini. Saudara sekalian, kalau kita pelajari, ada 3 ketakutan yang dialami oleh Yosua. Yang pertama adalah takut untuk perubahan. Yosua 1 temanya adalah perubahan. Perubahan kepemimpinan, saudara. Musa sudah mati, ada pemimpin baru namanya Yosua. Perubahan pola hidup, yang tadinya mengembara di padang gurun, sekarang tinggal menetap di tanah Kanaan. Ada banyak perubahan yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan ada banyak orang takut untuk berubah. 2023, hidup ini penuh perubahan yang drastis. Cara bisnis akan berubah, cara pelayanan akan berubah, cara kerja akan berubah. Kita tadinya nggak kenal yang namanya work from home, betul nggak saudara? Karena selama ini kita kerja di kantor, tapi gara-gara pandemi ini terjadi perubahan. Ada istilah work from home. Tadinya kita tahu ibadah itu, gereja itu di onsite, ibadah di mimbar. Kita nggak kenal namanya ibadah online. Tapi perubahan besar terjadi. Saudara, kita melihat sekarang bisnis yang luar biasa itu online. Saya kenal seorang pengusaha garment, dia produk garment besar. Ada satu shopping center besar, order dalam jumlah pakaian sekian miliar, saudara. Sudah dibuat, tinggal dikirim. Ternyata ada masalah di shopping center karena pandemi, pembelinya kurang. Dan akhirnya pihak manajemen shopping center bilang barangnya ditahan dulu. Nah, kalau barang ditahan, gak dikirim, itu jadi masalah. Uang jadi mengendap, harus bayar bunga bank, dan harus bayar gudang. Saudara sekalian, ini kerugian bagi pihak yang pabrik ini, teman sekenalan kita ini masalah buat dia. Dan itu uang sekian miliar, uang besar, saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, anaknya ngerti online, anaknya generasi milenial. Anaknya bilang, tenang papi, saya jual di online. Dan luar biasa, saudara, dijual di online harga lebih murah, betul nggak? Harga lebih murah, dan potensi jualnya tinggi, dan semua barang itu laku terjual dan menghasilkan untung yang besar. Hari-hari ini perubahan besar terjadi. Amin, saudara. Kita harus berani berubah. Kita harus berani menghadapi perubahan. Banyak orang tanya saya, Pak, esensi kekristenan apa sih? Esensi kekristenan adalah perubahan. Kalau Bapak Ibu bilang bertobat, apa tanda Anda bertobat? Hidup Anda berubah. Kata pertobatan metanoia, yang artinya change of mind, perubahan cara berpikir. Kalau lu mengaku Kristen, kalau Anda mengaku percaya Yesus, tapi tidak terjadi perubahan dalam hidup Anda, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Anda mungkin belum bertobat, Anda baru berobat, Anda baru menyesal. Ada banyak orang yang menyesal di neraka, tapi orang yang bertobat ada di surga. Dan tanda pertobatan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Coba lihat orang kiri kanan yang kau kenal, apakah hidupnya sudah berubah? Ada banyak orang takut untuk berubah, takut mengalami perubahan, terlalu ortodoks, terlalu menganut sistemnya. Gereja pun sedang berubah dengan luar biasa. Tantangan kita adalah perubahan yang besar. Saudara, saya ini tadinya taunya khotbah itu yaitu di mimbar. Saya nggak tahu namanya khotbah di YouTube, khotbah di online. Tapi sekarang kita harus shift, kita harus berubah, kita harus beralih. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan. Jemaat yang diberkati, jangan takut untuk berubah. Semua hal pasti berubah, semua keadaan pasti berubah. Tuhan kita memang tidak berubah, tapi Tuhan membuat perubahan terjadi dalam hidup setiap kita. Lihat kiri kanan bilang, jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk berubah. Yang kedua, ketakutan yang dihadapi oleh Yosua, dia takut gagal. Sekarang banyak orang tidak berani melangkah, takut gagal. Kenapa orang tidak berani menikah? Takut gagal. Saya menikah umur 40 tahun.
Saya ini orang bilang panglatu, panglima lajang tua. Tapi itu dulu saudara. Sekarang sudah menikah, mendapat istri yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ya benar, ini istri, kok yang tepuk tangan cuma satu sih. Ini istri yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Satu hari istri saya yang membuat Instagram saya, yang posting Instagram saya, istri saya. Satu hari dia bilang, papi, ini saya mau posting foto, captionnya apa? Nah, saya udah umur 60, nggak ngerti istilah caption. Saya tanya, caption itu apa? Caption itu apa yang ada di hati, di pikiran kamu, yang kamu mau tulis di Instagram kamu. Apa dong yang ada di hati dan pikiran kamu? Saya cuma bilang, kamu tahu sayang, yang ada di hati dan pikiran saya cuma kamu, saudara. Dia bilang, meleleh deh, meleleh deh, meleleh deh. Nah, saudara sekalian, saudara, banyak orang takut menikah karena takut gagal. Banyak orang takut bisnis karena takut bangkrut. Saudara, banyak orang takut gagal. Anda tidak berani melangkah karena Anda takut gagal. Saudara, saya belajar kegagalan tidak perlu ditakuti, karena kegagalan adalah awal daripada kesuksesan. Ada seorang pendeta besar di Amerika, dia kasih tips. Kalau Anda mau cari staff dalam bisnis, mau cari staff di kantor dalam pelayanan, tanya. Salah satu syaratnya, apakah Anda pernah gagal dalam hidup Anda? Kalau orang gak pernah gagal dalam hidupnya, itu orang sombong, saudara. Semua orang pasti pernah gagal dari hidupnya, dan kegagalan itu membuat kita belajar. Kegagalan itu membuat kita berhikmat, dan kita bangkit dari kegagalan kita, dan kita meraih kesuksesan kita. Amin. Jemaat, jangan takut gagal. Yang ketiga, ketakutan yang dialami oleh Yosua, takut ditolak. Musa, pemimpin hebat, gagal masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua junior yang muda harus menggantikan Musa. Saudara, gak gampang menggantikan orang sehebat Musa loh. Musa itu pemimpin berkarisma, pemimpin yang punya pesona yang luar biasa. Musa yang membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa yang dipakai Tuhan membelah Laut Merah. Musa yang dipakai Tuhan membuat banyak mukjizat terjadi bagi orang Israel. Tidak mudah menggantikan karisma, persona daripada Musa. Saudara bayangkan, ketakutan ditolak dialami oleh Yosua. Banyak orang sekarang takut ditolak. Takut ditolak. Saudara, memang saya tahu ditolak tuh rasanya sakitnya luar biasa. Siapa yang pernah ditolak di sini? Hebatnya cuma di sini ya, nggak pernah ditolak ya. Orang kalau ditolak tuh sakitnya luar biasa. Orang ditolak itu kecewanya luar biasa. Tapi saudara, saya mau beritahu, justru penolakan itu baik. Kita belajar, saudara, banyak hal dari penolakan-penolakan yang kita alami untuk kita membuktikan diri kita orang yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Manusia haus akan approval, manusia haus akan diterima. Tapi tahukah saudara bahwa Anda sudah diterima, Anda sudah berkenan oleh Bapa di surga. Oleh iman kita diterima oleh Tuhan. Oleh iman Anda di-approve oleh Tuhan. Kita nggak butuh kata manusia. Jebakan loh, kalau kita dengar kata orang. Orang bilang begini, orang bilang gini, kita jadi bunglon. Kepada kelompok A kita menjadi A, kepada kelompok B kita jadi B, kepada kelompok C kita jadi C. Dan kita tidak menjadi diri kita sendiri, dan kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya dulu butuh sekali approval manusia. Saya butuh sekali dipuji, dihargai, dihormati. Kalau saya khotbah, selesai saya khotbah, saya suka tanya teman saya, bro, khotbah gua bagus gak? Kalau dia bilang bagus, oh seminggu sombong saudara. Tapi dia bilang gak bagus, bisa sakit hati 3 minggu saudara sekalian. Kita butuh approval. Kita butuh approval supaya orang senang sama kita, orang suka sama kita, orang terima kita, orang-orang saudara membuka dirinya buat kita. Saudara, ini bahaya kalau Anda haus akan approval. Kitab Amsal berkata, takut kepada opini manusia itu perangkap buat kita. Sebodoh dengan kata orang.
Yang penting kita mau menyenangkan hati Tuhan. Orang pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang namanya lovers, ada yang namanya haters. Itu wajar dalam hidup ini. Pasti ada yang nolak, pasti ada yang terima. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangan coba menyenangkan semua orang, gak mungkin. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang begitu fanatik mencintai dia, tapi ada yang begitu benci dengan dia sampai menyalibkan dia, membunuh dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, takut gagal, takut ditolak, takut perubahan. Tapi Tuhan katakan, be strong. 2023 tahun yang berat, 2023 tahun yang tidak mudah. Maka dari itu kita harus militan, kita harus kuat, kita harus tangguh, kita harus tahan banting jemaat Tuhan. Amin. Jemaat yang bisa bertahan dan menang 2023, jemaat yang kuat, yang tidak cemen, yang tidak cengeng, yang dikit-dikit pity party, mengasihani diri. Akulah orang yang termalang di dunia, sepiring berdua di gubuk derita. Saudara, jangan terlalu banyak dengan lagu dangdut. Kita jadi mengasihani diri kita, mental kita korban. Kita selalu lihat masalah, merasa orang paling menderita, merasa istri yang paling terzolimi, menangis, betul gak, menjerit. Inilah hati istri. Saudara, saya mau beritahu, be strong. Jadilah istri yang kuat, jadilah suami yang kuat, jadilah pengusaha yang tangguh, jadilah orang yang tahan banting. Karena orang seperti itu akan bertahan 2023 dan menang, saudara. Dan ingat, sumber kekuatan kita, sumber confidence kita, karena Tuhan menyertai setiap kita. Saya sedih melihat generasi sekarang, mentalnya cemen banget. Saudara sekalian, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit patah hati, baru ditinggalin cowoknya atau ceweknya, langsung bilang, I can't live, I can't live without you, I can't live. Baru diputusin cowok, beriang 3 bulan, mau mati, mau bunuh diri. Dunia gak sedon kelor, patah satu tumbuh. Satu aja susah dapatnya, saudara ya. Sampai bergumul berdoa puasa. Betul gak? Ada tetangga di kompleks saya, anak umur 15 tahun. 15 tahun itu hobinya main game terus. Yang ngajarin dia main game siapa? Ya bapaknya. Kasih handphone, kasih TV, kasih game, betul gak? Dia kesetanan game, orang tua marah, lupa makan, lupa belajar, lupa semua hal. Dicabut wifi-nya, wifi dicabut, dia nggak usah main game lagi. Sudah, apa yang terjadi? Dia naik ke lantai 3, dia bunuh diri, saudara. Dia gantung diri. Wow, gila, gara-gara wifi sampai bunuh diri. Gara-gara ditinggalin cewek, bunuh diri. Cemen banget. Tapi jemaat GSJS gak gitu kan ya. Jemaat GSJS jemaat yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting. Apa? Semakin dibanting semakin bental, semakin dibanting semakin kuat, semakin dibanting semakin luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Lihat kiri kanan, mulai kuat, jadilah kuat. Dan dikatakan kuat dan teguhkan hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang kuat dan berani. Amin. Saudara, kita jangan jadi pengecut. Kita harus berani menghadapi tantangan. Dan orang yang berani menghadapi tantangan, dia akan keluar sebagai pemenang. Tantangan berat, tantangan tidak mudah. Kita harus berjuang, dan kita harus berani dalam perjuangan kita. Yang ketiga, ini yang mungkin terakhir, saudara, yang ketiga, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan semakin maksimal dalam hidup kita ketika kita merenungkan firman, kita membaca firman, dan kita bertindak hati-hati melakukan firman sesuai dengan hukum yang Tuhan sudah tunjukkan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kalau Anda mau merasakan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan yang kental dalam hidup Anda, hidup dalam firman, hidup dalam hukum Tuhan. Saya mau nanya jujur ya, hukum diberikan tujuannya untuk apa?
Hukum diberikan tujuannya untuk apa? Ditaati apa dilanggar? Hukum diberikan untuk apa? Banyak orang dikasih hukum malah dilanggar. Kita ini seperti domba, suka melenceng ke kanan ke kiri. Makanya tongkat gembala itu ada apa? Di atasnya ada bulat, saudara, bundar, untuk supaya kalau ada domba nakal ditarik lehernya. Kadang-kadang kita nakal, Tuhan harus koreksi kita, sentil kita, timpuk kita, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Saudara sekalian, aturan dibuat supaya hidup kita teratur dalam kehendak Tuhan, dalam jalur Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kalau hidupmu dalam hukum Tuhan, Tuhan pasti berkati engkau, Tuhan pasti jagai engkau, Tuhan pasti pelihara engkau, Tuhan pasti promosikan hidupmu. Kalau kau bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, maka Alkitab berkata, aku akan berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Ikuti firman aja, ikuti firman. Contoh, dalam pacaran, ada anak muda yang sedang pacaran. Pacaran ada hukumnya. Yeremia 31 ayat 21 bilang gini, pasanglah rambu-rambu. Jadi dalam hidup kita, dalam pacaran kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita harus ada rambu-rambu. Tahu rambu-rambu ya? Rambu-rambu itu, saudara, roadside. Ada tanda belok kiri, ada tanda belok kanan, ada lampu merah. Nah, kita belajar lampu merah deh. Lampu merah artinya apa? Berhenti, gak boleh lewat. Lampu kuning artinya apa? Hati-hati. Lampu hijau artinya jalan. Contoh dalam pacaran. Contoh dalam pacaran. Ada level lampu hijau. Bukannya gak boleh pacaran. Dulu saya melayani anak remaja. Saya orangnya ekstrim sekali. Saya larang mereka pacaran. Tidak boleh pacaran. Orang tambah dibilang tidak boleh, malah tambah dilakukan. Itu manusia. Jangan kencing di sini kecuali anjing. Banyak anjing-anjing kencing di situ. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Dilarang berjualan di sini. Orang jualan semuanya. Itu manusia. Tambah dilarang, tambah dilakukan. Saya bilang jangan pacaran. Bukan pacaran, bunting langsung, saudara sekalian. Jadi sekarang saya belajar, semuanya bertindak hati-hati. Ada rambu-rambunya. Dalam pacaran ada lampu hijau. Lampu hijau itu kalau pacarannya ikut ibadah jam 10 di GSY STP, itu pacarannya aman, saudara. Kalau pacaran lampu terang, ada papa, mama, saudara-saudara, engkong, oma, semua diajak, itu pasti pacarannya aman. Lampu hijau. Saya waktu pacaran sama istri saya, kita pacaran, saya nggak pernah cium dia, saya nggak pernah peluk dia, saya nggak pernah pegang dia, nggak pernah. Saya nggak pernah, benar, nggak pernah. Saya cium peluk dia, nggak pernah. Kenapa? Saya mau jaga kekudusan. Saya hamba Tuhan. Sekarang kan banyak orang pacarannya, anak-anak sekarang pacaran dating, eating, drinking, kissing, bunting, saudara sekalian. Itu anak sekarang kan. Ada seorang ibu, dia punya anak remaja, pacaran nih. Mamanya kode, kalau kamu pacaran kan mungkin mama nongkrong, kamu punya privacy sendiri, jadi kasih kode mama. Kalau cowok kamu pegang rambut kamu, kasih tahu kodenya kedondong. Kalau cowok kamu mulai peluk kamu, kasih kode bangga. Kalau cowok kamu mulai raba-raba kamu, kasih kode mama bengkuang. Begitulah, saudara. Nah, anaknya pacaran, mamanya di kamar dengar, anaknya bilang kedondong. Oh, baru pegang rambut. Terus anaknya bilang bengkuang. Lagi begini. Terus dia bilang, anaknya teriak, ruja, saudara. Dari kedondong mangga dicampur jadi satu, saudara. Nah, belajar nih. Kalau anakmu pacaran, bilang sama cowoknya, please don't touch me. Please don't touch me. Ibu-ibu nggak usah. Kalau ibu bilang please, saudara. Tapi anak muda bilang please don't touch me. Banyak anak-anak muda pacaran pertama bilang please don't touch me. Lama-lama bilang please don't touch. Akhirnya please don't, lama-lama please. Ini yang bahaya, saudara. Ada rambu-rambu.
Ada lampu kuning. Artinya ada yang zona berbahaya. Harus hati-hati. Saya paling larang orang masukin pacar di kamar kos, masukin cowok atau cewek di kamar kos. Itu nenek bilang berbahaya. Bahaya banget. Kalau pacaran cowok sampai masuk kamar kos, tidur sama-sama, itu bahaya. Itu lampu merah, saudara sekalian. Dalam bisnis juga begitu. Betul nggak, saudara? Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Tuhan kasih hukum dalam pernikahan. Dalam pernikahan contohnya Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Oh, bapak-bapak langsung amin, yes, haleluya. Istri tunduk, submit. Kata tunduk itu menempatkan dirimu di bawah otoritas suami. Nah saudara, ketika istri tidak tunduk sama suami, malah tanduk sama suami, akan keluar dari jalur hukum Tuhan, maka rumah tanggamu bermasalah. Rumah tanggamu tidak bahagia, rumah tanggamu tidak harmonis, karena engkau tidak mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Alkitab bilang, hai istri, tunduklah sama suami. Kenapa istri itu susah tunduk? Karena dalam kitab Kejadian, kutuk kepada Hawa dibilang, kamu akan birahi kepada suamimu. Kata birahi kepada suamimu itu artinya, saudara, wanita cenderung memposesif. Wanita cenderung ingin menguasai laki-laki. Ya apa betul bapak-bapak? Wanita itu posesif ya. Wanita itu ingin menguasai ya. Makanya kalau mau aman dunia, biar istri yang memutuskan. Nanti habis ibadah, istrimu tanya, Pak mau makan di mana? Suami selalu bilang, terserah. Betul ya? Terus istri kita bilang, mau makan di mana? Kita jawab, kita makan sabu-sabu yuk, yang rebus-rebus, sehat. Istri kita bilang, apa? Sabu-sabu rebus-rebus, capek gua. Bau-bau ini, bau-bau apa? Bau asap, gak mau. Terus kita tanya, jadinya yang lu mau makan apa? Dia jawab, terserah. Kita makan apa? Kita makan kuring-kuring. Gak mau gua. Kuring lagi. Jadinya lu mau makan apa? Dia jawab, Bapak. Makanya suami-suami belajar sabar. Amin. Sabar. Saudara sekalian, istri harus tunduk sama suami. Jangan tanduk suamimu. Itu hukum Tuhan. Dan Tuhan bilang, wanita tuh suka posesif, menguasai suami. Makanya harus tunduk. Yang kedua, Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Ini penting. Suami itu apa? Pemimpin. Suami itu raja. Pemimpin yang tidak punya kasih akan otoriter, akan diktator. Ingat suami-suami, istri kita bukan babu kita, bukan budak kita, bukan kacung kita. Istri kita adalah istri kita, partner kita. Makanya kita harus menghargai istri kita, kita harus mencintai istri kita, kita harus menyayangi istri kita. Saya cerita terakhir, waktu saya baru menikah, saya nggak ngerti hal ini. Saya sangat egois. Saya menuntut istri saya membuat saya bahagia. Saya menuntut istri saya melakukan semua untuk ego saya. Tapi kemudian saya sadar, saya menikah bukan untuk membuat saya bahagia, tapi saya menikah untuk membuat istri saya bahagia. Bagaimana caranya? Saya belajar tahu apa bahasa cinta daripada istri saya. Saudara, ada 5 bahasa cinta. Yang pertama sentuhan fisik, yang kedua hadiah, yang ketiga kata-kata rayuan, yang keempat itu apa saudara? Yang namanya apa saudara? Quality time, waktu yang berkualitas. Yang kelima namanya dilayani. Nah, saya cari nih, apa bahasa cinta istri saya? Saya peluk dia, saya pegang dia tepuk tangan saya, salah katanya. Peluk, salah katanya. Terus saya belikan dia hadiah. Saya belikan dia kalung, dia suka kalung. Saya belikan dia kalung, saudara, kalung salib. Malah dia marah. Dia bilang gini, lu mahal-mahal beli, kebutuhan kita banyak, lu cicil pakai kartu kredit yang mana? Malah tambah dia marah, saudara. Saya belajar, ternyata bahasa cinta istri saya bukan hadiah. Bahasa cinta istri saya quality time.
kemana-mana sukanya berdua, kemana-mana selalu bersama-sama. Walaupun saya nggak suka, karena itu bahasa cinta istri saya suka senangkan dia. Lihat istri saya happy, senang, cantik, awet muda. Kenapa? Karena bahasa cintanya didapati. Makanya suami, kasihilah istrimu. Kalau kita bertindak hati-hati dalam hukumnya Tuhan, pasti kita akan berhasil. Kita akan beruntung tahun 2023 ini. Maka dari itu penyertaan Tuhan akan membuat kita menang. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat dan berani. Dan penyertaan Tuhan akan semakin kuat ketika kita hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, ikuti hukum Tuhan. Pasti kau berhasil, beruntung, dan Tuhan menyertai engkau dengan luar biasa. Amin. Mari kita makin berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Saudaraku, prioritaskan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan itu lagi, bila engkau tak besertaku,